Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Selasa 6 September 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur terima kasih kami ucapkan di pagi hari ini, karena kami boleh bangun dari tidur kami Tuhan untuk melakukan aktivitas kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, terlebih dahulu kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami layak mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dari Yesekiel 18 ayat 4. Sesungguhnya semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Roma 6 ayat 23a dikatakan demikian, sebab upah dosa ialah maut. Karena itu barang siapa yang melakukan kejahatan, dia akan jatuh dan menerima imbalan sesuai dengan perbuatannya. Dan apa yang kita perbuat, bukan orang lain yang menerima akibatnya, melainkan kita sendiri yang menanggungnya. Kita tidak bisa menggantikan kejahatan kita kepada orang lain, atau karena kita kaya, terus kita bayar dengan dan menerima orang lain untuk menanggung akibat kejahatan yang kita perbuat. Memang kalau masih di dunia kita, boleh-boleh saja itu terjadi, karena kita bisa membayar dengan apa yang kita punya. Tetapi pada zaman akhirat nanti, yaitu di akhir penghakiman, hal seperti itu tidak berlaku lagi. Karena saudara-saudari yang terkasih, memang masih ada pola pikir yang salah dalam kehidupan berjemaat, bahwa bila ada kesalahan seseorang yang belum naik sidi, maka setiap kesalahan si anak masih ditanggung oleh orang tua. Pengertian ini adalah pengertian yang salah. Sebab menurut firman Tuhan, bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan, dia sendiri yang menanggung resikonya. Artinya pribadi seseorang itu bukanlah kelompok. Misalnya
si ibu yang percaya kepada Yesus tidak bisa menyelamatkan si bapak yang tidak percaya dan masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Seperti pepatah orang Batak, molo sinuan nadingkan do jaloon, molo sinuan najat ma jaloon. Sebab melalui ketaatan kita akan firman-Nya, maka kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Semoga firman Tuhan menjadi renungan buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini, menjadi pedoman kehidupan kami. Bukakan hati pikiran kami Tuhan, supaya selalu berbuat kebaikan kepada orang lain. Hapuskan segala dosa perbuatan kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.